mengindikasikan penelitian di Quran ini, penelitian semantik Al-Quran ini menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk memahami Al-Quran atau mengkonsepkan sebuah kata dalam Al-Quran, kata kunci dalam Al-Quran. Kalau tadi yang dipresentasikan adalah tafsir atau konsep syaitan dalam Al-Quran, ya. Bagaimana ada syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, atau minal jinnati wan nas, bagaimana syaitan itu tidak hanya syaitan yang dari golongan jin, ada syaitan juga dari golongan manusia, atau seseorang yang dianggap tadi wasyayatina kullabanna'u wawas, ternyata bukan syaitan yang bisa membangun yang membantu Nabi Sulaiman membangun istana, tapi ya orang-orang budak yang kerjaannya memang membangun wasyayatina kullabanna'u wawas, atau syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dukum bila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Bagaimana di situ sifat dimudhafkan kepada mausufnya syayatinal insi wal jinni, sifat jelek. Syaitan itu dikategorikan sebagai sifat jelek, sifat yang jelek yang biasanya adanya juga selain ada di jin juga ada di manusia, karena manusia tidak semua baik, ya, ada yang bersifatkan buruk. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sama-sama kalau yang bersifatkan buruk pasti sukanya mengadu domba, sukanya menjelek-jelekan, ya, nanti yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, bentuknya membujuk supaya nanti sama-sama tersesat, ya. Jadi bentuk daripada adalah Al-Qur'aniyah itu menjadi salah satu bentuk tafsir. Para pengkaji Al-Quran memiliki pandangan yang banyak atau variatif. Ada yang mengkategorikan metode analisis semantik ini diposisikan sebagai kajian penelitian yang mandiri. Ada sebagian pengkaji Al-Quran menempatkan analisis semantik sebagai pendekatan atau bagian dari metode analisis isi, ya. Jadi mungkin kalau dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama mungkin semantik Al-Quran sebagai kajian tafsir tematik, karena itu tadi tema tentang syaitan dalam Al-Quran. Dikaji dengan menggunakan semantik, dicari makna dasarnya, kemudian makna relasionalnya dengan adanya analisis sintagmatik atau paradigmatik. Kemudian di langkah kedua mencoba menggali makna atau makna sinkronik dan diakronik dengan cara melacak kalimat itu digunakan sebelum adanya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, konteks Al-Quran mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang syaitan misal yang dalam Al-Quran kemudian dikaji. Kemudian langkah ketiga atau pembahasan ketiga dalam sinkronik diakronik makna syaitan ketika Al-Quran sudah selesai, tidak di Al-Quran tapi ditafsirkan oleh para mufassir. Jadi 2 langkah itu mengkaji makna dasar, makna relasional, dan makna sinkronik diakronik dengan memunculkan pra-Qur'anik ketika Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, kemudian pasca Qur'anik. Pasca Qur'anik itu maksudnya syaitan ditafsirkan oleh para mufassir, ya. Itu menjadi semantik sebagai bagian dari tafsir tematik atau tafsir maudhu' ini. Juga menggabungkan setelah itu mungkin tafsir semantik sebagai bagian dari tafsir lugawi. Kalau tafsir lugawi bukan metode tersendiri tapi menjadi bagian daripada sebuah tafsir yang bercorakkan lugawi, ya, karena
karena jelas analisis semantik itu analisis kebahasaan. Jadi hasilnya nanti dikategorikan sebagai tafsir yang bercorakkan kebahasaan atau tafsir dengan aliran kebahasaan. Atau metode tidak termasuk metode tidak menjadi atau tidak dikategorikan sebagai tafsir tematik maupun tafsir lugawi, tafsir dengan corakan lugawi, tapi tafsir yang menggunakan metode semantik itu menjadi tafsir yang menggunakan metode independen, dalam hal ini semantik, dengan menggunakan yang menggunakan analisis semantik sebagai pisau analisisnya, ya. Jadi tidak termasuk tafsir tematik maupun tafsir bercorakan ke bahasa. Itu apa? Semantik dalam kajian Al-Qur'an atau dalalah Al-Qur'aniyah at-tafsiriyah. Intinya seperti itu. Baik, mungkin kita cut dulu ya. Kita cukupkan sampai dengan sekarang. Nanti diskusi bisa lewat grup ya Mbak ya. Baik Bapak. Yang belum terabsen ini Mbak Yeni Daniati, ada keterangan? Siti Fadilah dan Mbak Silva Qurratun Nida, 3 orang belum. Ada konfirmasi atau izin? Ya ada ya Mbak. Tapi di Zoom udah pas Bapak 37 orang. Tercatat hadir semua. Coba saya panggil Silva Qurratun Nida, hadir. Siti Fadilah. Yeni Daniati Harap. Kok enggak? Hadir Pak. Yeni Daniati hadir ya. Siti Fadila juga di Zoom ada Bapak. Iya Bapak, Siti Fadila ada. Mbak Silva, bisa Mbak Silva. Ada di Zoom, Mbak Silva. Hadir Pak. Bukan Mbak Syifa, tapi Silva. Ada di Zoom Pak. Hadiro Pak. Bapak Silva hadiro. Hadir. Ya, baik, hadir semua. Widya Temisa hadir Pak. Ya. Baik, saya kira cukup. Silakan nanti kalau bertanya bisa lewat grup ya Mbak ya. Baik Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.